Nah, di dalam perbedaan pendapat ulama itu ikhtilaf, bukan hilaf ya. Oh, hilaf. Ikhtilaf istilahnya itu. Itu banyak, enggak cuma di masalah Al-Fatihah tadi, enggak cuma di masalah wudhu tadi. Kau pernah kan kita udah puasa, yang lain belum puasa. Atau kita belum puasa, yang lain udah puasa. Dia ada dengan ru'yah katanya, dengan hisab katanya. Itu kan pernah kayak gitu kejadian. Itu kalau kita ribut nanti kita terus jadi malas kita mengaji, malas kita belajar kalau yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ulama mana yang harus kita ikutin? Ulama yang sesuai dengan, makanya kita itu ada istilah bermazhab kita dalam beragama ini, bermazhab. Mazhab kan sedikit supaya mudah kita memetakan ulama mana yang harus kita ikuti. Jangan terlalu lama, dia sudah capek tuh berpikir. Tadi punya mati. Apa nih? Monggo Mas Salman. Sehat kah? Kakak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Tadi kok bising kali gue tengok tadi. Bang Biring kalau ngomong kayak gitu Pak Salman. Bledek. Ini perbedaan pendapat. Gini, orang ini sholat. Masjid yang satu mereka sholat, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kayak gitulah seterusnya imamnya. Di masjid yang lain sholat lagi, langsung dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti ini satu. Apaan kayak gini katanya? Masa Al-Fatihah nggak bacanya Bismillah? Tak gitu katanya. Tak kira itu ya mungkin imamnya lupa mungkin gitu Pak Salman. Tapi kok ya bolak-balik lupa gitu. Itu nggak lupa, Mas. Ini nih, saya ajak sering ngaji nggak mau dia. Nah itu tadi saya bilang. Ya itu juga salah sana sebenarnya Pak Salman. Bingung aku. Ini ginilah bilangnya, ini gitulah. Biar nggak bingung itu makanya kita Ikut ikut ngaji. Iya. Biar lebih jelas. Ngaji juga jangan langsung tidur. Ngantuk. Aku beneran nggak tidur. Itu nggak tidur. Jadi apa? Ya nanti kalau kiranya aku nengokin Ustadz gini nantang. Iya enggak lepo. Makanya aku tunduk gini asal ngaji. Tunduk tidur. Nyong. Makanya kalau ngaji itu jangan di belakang duduknya, di depan terus. Biar nggak ngantuk. Supaya nggak setengah-setengah kita memahaminya. Ketika ada perbedaan pendapat ulama, kita nggak langsung gampang memvonis ini salah, itu salah, ini sesat, itu kayak gitu dia. Yang membaca Bismillah juga nggak salah. Yang tidak membaca dengan jihar Bismillah juga tidak salah. Gitu dia. Ya, kalau semuanya nggak salah, semuanya betul, berarti nggak ada yang sesat lah, Pak Salman. Nah. Loh, kalau betul semua nggak ada yang sesat lah. Betul itu. Ya kalau betul. Loh, berarti selama ini ada yang bilang, sesat itu sesat. Itu karena nggak betul. Betul dia, ngajinya nggak betul. Nah kan, jadi kayak mana kita tahu itu betul atau enggak? Makanya kita ngaji. Ngaji. Lah emang orang itu yang sesat-sesat itu nggak ngaji? Ngaji tapi nggak betul. Ngajinya nggak benar ya. Jadi cuma. Jadi tugas kita nih ya, tugas kita sebagai Muslim sejati, Muslim yang gagah, kita harus mencari mana yang betul. Tengok Pak Salman itu, Masya Allah, gagah sekali. Tiap kali pengajian ikut nih, mantap sekali. Itu juga itu. Banyak kali masalah puasa pun kayak gitu kita kadang. Masalah lebaran pun, kadang udah ada yang lebaran, ada yang belum. Itu. Jadi masalah khilaf ini ya, itu dinamakan khilaf. Itu sudah dari dulu adanya. Iya. Bukan di sekarang ini, dari dulu udah ada itu. Zaman dulu, udah adanya. Aku makanya kau kan suka baca buku sejarah, man. Kau ingat itu waktu para sahabat hendak pergi ke Bani Quraizo. Rasulullah mengatakan jangan sholat asar sebelum sampai ke tempat Bani Quraizo. Tetapi ada yang sholat sebelum sampai tempat Bani Quraizo karena udah masuk waktu sholat asar. Bingung aku lah. Dan ada juga yang dia di tempat Bani Quraizo dia sholat asarnya walaupun sudah lewat, gitu Ustaz. Iya. Jadi masing-masing punya pendapat. Rasulullah nggak nyalahkan dia. Terus yang salah yang mana? Rasulullah nggak nyalahkan Bani, menyalahkan. Berarti dua-dua betul. Iya itu makanya di situ ada khilaf di kalangan. Berarti nggak ada orang sesat kalau semuanya betul. Kalau sesat itu nanti banyaknya jatuhnya itu di masalah akidah. Ini kan kita bicara masalah. Dan kalau masalah akidah itu nggak ada khilaf di situ.
Oh itu nggak ada. Ya, terus kok Nah, kalau ada khilaf di akidah itu baru kita jatuh ke kufur itu nanti. kita itu yang tahu. Oh itu berkaitan dengan hak-hak Allah secara apa ya, secara tauhid gitu dia, keimanan gitu dia. Tapi kalau masalah fikih, Oh, nah itu baru fikih ini kan banyak kalangan Banyak. tata ulama cara itu. ibadah. Luas. Di Nah, samudra. tetapi kalau fikihmu misalnya sholat subuh wajib 4 rakaat kau bilang itu baru sesat. Nah, kan? Ya, kalau itu ada Kalau kau dalilnya, beli- ada apanya? Masalahnya nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya dong. Jadi kalau hilaf itu sama-sama punya dalil. Ah Ya, gitu. jadi Tetapi beda imam sudut yang pandangnya. imam yang membaca bismillah tadi dia punya dalil. Ah. Imam yang tidak membaca bismillah tadi juga punya dalil. Lah kalau dua-duanya ada dalil, betul dua-dua. Betul. Iya. Kalau punya dalil. Berarti kalau fikih itu nggak ada orang sesat kena fikih. Ya kalau salah sesat ya. Nah, aku makin jadi bingung. Loh, adanya ada. Tetapi kalau masalah dalam seperti itu kita harus berlapang hati, Lapang dada. berluas. Jangan saling menyalahkan ya. Iya. Ya kalau nggak nyalain, berarti semuanya betul. Bukan kayak gitu juga lah. Kau ikutin yang paling rojih istilahnya itu. Nah, sahih. dicari mana yang kita lihat pendapat yang rajih, yang Kan kita betul. bisa menilai. Dan para ulama itu juga dia tidak mengatakan kalian ikutilah aku, ini pendapatku yang betul. Mereka tidak bilang seperti itu. Jadi mana yang harus kita ikuti? Tapi kata dia apa? Kalau ada kalian dapat pendapatku yang bertentangan dengan hadis Rasul, maka tinggalkan pendapatku ini. Ya kalau gitu kita nggak usah belajar sama ulama lah, langsung aja sama Rasul. Loh, Rasul kan udah nggak ada lagi nyongkol lama-lama buat sayap kepala pusing. Oh iya, betul juga memang sih. Iya. Oh betul gua betul juga. Iya, belajar langsung aja. ya kalau udah kayak gini betul katanya. Jadi dia nyongi. Iya. Yang paling dekat sama hadis Rasulullah itu yang kita ikuti. Kayak gitu dia selamanya. Nah, terus ini punya dalil, ini punya dalil. Ah, Ini merasa paling benar, ini merasa paling benar. ah. Terus kita gimana mau tahu mana yang paling benar? Ya kau kan bisa tanya. Makanya ngaji supaya tahu. Kayak mana rupanya menurut ulama ini merasa paling benar Pak? Ini. Menurut ulama ini mana merasa dia paling benar? Ini. Ah menurutmu sendiri mana yang paling dekati sama hadis Rasulullah? Oh kayaknya ulama yang ini nih yang paling mendekati. Ikuti. Istiqomah kau di situ. Jangan pas lagi sore sini, lagi sore sini. Jangan kayak gitu pula. Itulah maka ribut kadang. Ah, makin bingung aku. Kok makin bingung? Bicara dan This is nyom simple, bro. This is simple. lama-lama lapar juga aku. Jangan. Nanti tinggal sedikit. Gitu dia. Gitu dia. Bukan cuman itu, banyak kali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ikhtilaful ulama. Dan itu luas pembahasannya, nggak cukup orang-orang yang lemah-lemah kemampuannya kayak kita ini berdebat masalah situ. Yang ada hanyalah pertumpahan dahak di antara kita. Iya. Pertumpahan darah, Bang Gering. Dahak. Dahak. Itu Iya iyalah, kebanyakan sekarang umat Islam ini ilmunya belum sampai tetapi sudah berdebat masalah-masalah ikhtilaf. Saling menyalahkan. Iya, yang adanya hanya ludah yang berceceran di mana-mana, bukan Ya ilmu udahlah, yang kita besok kalau ada dapatkan. orang bilang, "Oh, betul berarti sampean punya dalil kan?" Punya, udah, betul gitu. Ya serah dia lah, yang tugas kita itu bukan betul-betulkan orang lain tetapi diri kita nih. Berarti kita tanyain, sampean bedanya masalah akidah apa fikih? Kalau fikih berarti betul sampean, kalau akidah salah gitu. Oke, kita lihat juga dulu bedanya di mana dia. Iya. Contoh kayak tadi, nanti yang si Polan bilang salat subuh 4 rakaat, yang ini bilang 3 rakaat. Itu udah jelas beda, salah ya. Misalnya sekarang ini masalah ikhtilaf ulama itu kadang kontemporer dia. Kau tahu kontemporer? Tahu lah. Apa coba? Mungkin kawannya Ponten 100. Kontemporer bukan ponten, kontemporer itu kadang dia masalah-masalah yang terjadi saat ini yang belum terjadi di waktu yang lalu. Contohnya kita ini social distancing, ya kan? Sholat berjarak. Kalau secara sunnah kan harus rapat, ya kan? Safnya Tetapi harus di sini ada orang sholat itu safnya berjarak. Berani kau bilang nggak sah? Ini sholat jamaah. Sedangkan di sana ada ulama yang menjelaskannya. Makanya kita itu jangan bermudah-mudahan juga.
Makin bingung. Misalnya aku. nih, sholat kita, pemerintah bilang nggak misalnya, jangan kalian sholat dulu ke masjid, sholat berjamaah kita di rumah. Laki-laki kok sholat di rumah, kau bilang kita harus di masjid ya. Itu ada juga pendapat ulama di situ. Makanya kita ikuti ulama kita. Ulama yang mana gitu? Ulama yang ada di negeri kita ini kita ikuti. Banyak kok. Dengar ini Nyong. Oh. Pak Birin tahu dari mana nih? Iya. Lu sering ngaji kan? Ngaji lah. Ku tanya langsung, Ustadz, ini kayak mana Ustadz? Kita Ustadz jawab gini. Nyong, kita ngaji tuh Nyong. Dia kalau udah selesai ceramah tuh dia ada sisi Tanya jawab. Jadi kita belum paham itu Nyong, kita tanya. Tanya di sesi Q&A. Question and answer. Question. Bahasa Inggris. Pusing aku. Kok pusing ya? Pedasku. Tunggu, pusingnya di mana dulu nih biar kita. Kita tanya masalah masak aja baru tahu dia nih. Ya jadi Udah masak lah, kita makan lapar nih. nganu Pak Salman. Nah, Sini ada pendapat. Sini pendapat. Pak Salman bilang katanya harus pakai dalil. Sini ada dalilnya, situ ada dalilnya, situ ada dalilnya. Terusnya kayak aku ini, aku nanya sama Ustadz ini, loh ya pasti yang betul Ustadz ini. Aku nanya sama Ustadz itu, yang betul ya Ustadz itu, yang betul gini. Sing di sini tak ikuti. Jadi harus ada yang salah baru kau ikuti gitu. Berarti dua-dua betul gitu. Iya, Ya kalau dua-dua betul ngapain pulang ngaji, udah jelas betul. Dari mana kau tahu kalau itu betul? Kalau kau nggak ngaji? Ya Ustadz tuh bilang betul. Ngaji itu bukan cuma cari yang ini betul yang betul, tapi supaya ada asupan di dalam otak kita ini sehingga besok bisa kita sampaikan ke orang lain, ke anak istri kita. Iya, kalau cuma kayak gitu aja ya. Supaya bisa jadi amal jariah. Ngaji itu bukan supaya kita sekedar tahu, tetapi supaya kita bisa angkat ketololan dalam diri kita, kebodohan dalam diri kita, sehingga kita bersikap itu luas dia. Gimana istilahnya? Baru kita ajarkan kepada saudara kita Nyong. Jadi ketika menghadapi perbedaan, kau itu nggak gampang terpancing, nggak terprovokasi gitu. jadi intinya banyak-banyak ikut kajian, banyak-banyak baca buku. Banyak tengok di YouTube itu. Dia baca buku juga saya tengok. Cuma buku masak dia baca. Yang buku novel. Iya. Ikuti banyak kok ustadz kita, ustadz di Salam TV itu tengok. Oh iya betul juga ya. Tengok Ustadz Salman ini. Ustadz Pakaiannya yang mantap. di Indonesia pun banyak ustadz. Banyak. Iya. Makanya itu kalau satu aja ustadznya yang diikuti enak gitu. Ya satu aja ikuti. Kenapa ikuti banyak-banyak? Ya memang masjidnya banyak. Yang ngikutin masjidnya sana gini, masjidnya sana gitu. Makanya kalau memang udah dapat satu aja. Kenapa harus banyak-banyak kalau memang bikin bingung? Jadi ngapain sih ke masjid yang jauh sana? Kan ada masjid kita yang dekat tadi. Ya kan kemarin tuh pas ngumpul dari pasar. Mampir situ, makanya kok kayak gini pula nih beda gitu kan. Slow, harus slow kita. Jangan gara-gara itu kita malas belajar. Kan Yang jadikan alasan itu Nyong. Iya. makanya enak jadi orang bodoh. Jangan jadi Nggak ada enaknya orang Gini bodoh. Nyong, kalau kita bingung itu sebenarnya itu jadi tantangan untuk kita. Jadi Iya. kita lebih belajar lagi. Itu. Iya, bukan Makin bingung jadi menggali. malas. Begitu. Daripada nanti jadi gila gimana Mas Yong? Ayo. Mana ada ngaji gila. Ada orang ngaji gila. Ya, Itu mana salah tahu. pengajian kayak gitu bisa gila. Nah pulang. itulah, takutnya salah pengajian. Kayak mana orang kayak gini? Susah pun nasihatinnya. Udah, kita makan aja nih. Itu kayak kita cari emas dalam tanah, kita gali terus sampai kita dapat emasnya Nyong. Iya. Pusing, aduh mama aduh. Sambil belum dapat nasi, ambil batu baranya, ambil minyaknya. Gitu. Lama-lama aduh. Nah, gitu dia men. Jangan bingung-bingung. Itu ada dalilnya, ada penjelasannya. Yo Tanya masalahnya kalian. tadi semua katanya punya dalil. Ya udah, makanya kita itu harus slow. Kalau dia punya dalil, kita tanyakan gimana dalil dia. Kita ikuti pendapat yang paling mendekati dengan sunnah Rasulullah. Kan kita bisa mempertimbangkan sendiri secara logis kita. Kalau misalnya dia nyebutkan ibadah-ibadah rupanya nggak ada contohnya dari Rasulullah, apapun boleh itu. Kalau dia punya dalil, Ya walaupun dia punya dalil, tetapi dalil yang Rasulullah nggak sesuai sama Rasulullah dan para sahabatnya, ngapain kita ikuti? Makanya Kan itu standarnya dia itu. Tambah bingung dia nih. Standarnya supaya kau nggak bingung, ini dijalankan nggak sama Rasulullah. itu aja. itu Sesuai intinya. nggak petunjuk Rasulullah sama sahabatnya, itu aja. tidur aja. Lu kok Pening. pening? Mepet.